Selamat pagi, Romo Alek, para sahabat-sahabat Sadana dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi dan selamat datang dalam pertemuan virtual kita pagi ini. Saya harap Anda sekalian dalam keadaan sehat, di bawah perlindungan Bapa kita yang teramat mengasihi kita. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran Romo yang berjudul Memilah dan Memilih. Nama saya Lucy, saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Mari kita mulai acara kita pagi ini, dan untuk menuntun kita kepada suasana meditatif, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Utuslah Rohmu ya Tuhan. Setelah itu saya minta tolong Pak Wimpi untuk membuka acara kita ini dengan doa pembuka. Mari kita dengarkan bersama lagunya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang kekal dan penuh kasih, di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, utuslah Roh Kudus, roh kedamaian itu, agar membantu kami tetap bisa menikmati kesadaran akan kehadiran-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih Pak Wimpi. Alek, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan secara virtual dari tempat kami masing-masing. Silakan Romo memulai bimbingannya. Terima kasih Romo. Oke, selamat pagi semuanya saja. Ya. Saya senang masih
bisa ketemu meskipun secara virtual dengan begitu banyak sahabat, dengan begitu banyak teman dan saudara-saudari. Ya, oke. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan berangkat dari sabda Tuhan. Tuhan Yesus pernah bersabda kepada murid-muridnya, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sabda Tuhan yang sudah kita renungkan 2 minggu yang lalu, tulus seperti merpati. Sedang cerdik seperti ular, masih saya renungkan sendiri sampai saya menemukan suatu ide dasar dari pemerhati kitab suci. Pemerhati itu berkata demikian, sabda Yesus, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati," pasti sesuatu yang baik dan membawa keselamatan. Karena dianjurkan oleh Tuhan sendiri. Tulus seperti merpati sudah kita renungkan. Kali ini akan kita meditasikan. Kita renungkan sabda Tuhan yang berbunyi, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular." Cerdik seperti ular itu sepintas membuat kita bertanya-tanya, kok kita harus belajar dari ular? Bukankah ular itu di Taman Firdaus menjadi perwujudan setan yang menggoda Ibu Hawa dan Adam? Tetapi sekali lagi, karena ini dianjurkan oleh Tuhan Yesus, pasti sesuatu yang baik dan menyelamatkan. Memang ada Injil lain dari Injil Lukas yang mengatakan mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur itu diberitahukan oleh Yesus, dia itu orang yang cerdik, tapi dalam arti pandai menipu, lihai dalam menipu dan mencari keuntungan diri sendiri. Sedang dalam Injil tentang cerdik seperti ular, maksudnya lain sama sekali. Pemerhati kitab suci, pemerhati Injil itu berkata, cerdik seperti ular itu pandai membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik bagiku, tapi mungkin kurang baik bagiku. Maka cerdik seperti ular itu kemampuan untuk memilah dan memilih. Itu saya temukan dari kata bahasa Indonesianya. Sedang dalam bahasa Latin itu ada kata lain, discretio. Discretio itulah cerdik seperti ular, pandai memilah dan memilih.
atau dalam bahasa Inggris discernment. Itulah sama dengan discretio dalam bahasa Latin, tapi dalam bahasa Inggris itu disebut discernment. Kedua kata itu, baik discretio maupun discernment, berasal dari satu kata kerja. Dalam bahasa Latin disebut discernere. Discernere itu artinya meneliti dan membeda-bedakan. Maka terjemahan bahasa Latin, cerdik seperti ular itu dipahami sebagai kemampuan untuk memilah dan memilih, untuk berdiskresi, untuk berdiscernment. Itulah arti dari bahasa kitab suci cerdik seperti ular. Sekali lagi, artinya mampu memilah dan memilih. Dan ini ternyata salah satu pertanda, salah satu indikasi kesehatan mental. Orang yang secara kejiwaan itu sehat, diharapkan bisa memilih, bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilih itu poin yang kedua saya mau katakan, ada dalam perkara kecil keseharian, ada dalam perkara besar. Memilah dan memilih dalam perkara kecil seperti misalnya mau minum kopi pagi ini atau minum air putih. Harus memilah dan memilih, bukan? Atau mau pakai sandal jepit atau mau pakai sepatu. Ini semua dalam perkara kecil. Nasihatnya, dalam perkara kecil cukup memakai common sense. Common sense itu akal sehat biasa. Tidak perlu mempertimbangkan dalam-dalam. Tidak perlu bertanya kepada orang tua atau orang yang sudah berpengalaman. Dalam hal kecil, keseharian, cukup dengan common sense, dengan akal sehat. Sedang memilih dalam perkara besar, apalagi kemungkinan keputusannya itu mempengaruhi perjalanan hidup selanjutnya, orang perlu mengambil waktu, berproses untuk bisa memilah dan memilih, membuat keputusan yang bijaksana. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana kemampuan memilah dan memilih dalam hal besar? Jawabnya demikian. Dalam hal besar, seperti misalnya saya mau menikah, mau berkeluarga, atau mau masuk biara, itu akan sangat mempengaruhi cara hidup selanjutnya. Atau seorang bertanya, aku mau jadi polwan, polisi wanita, atau mau jadi bidan. Maaf Romo, suaranya jadi kecil. Oh. Suaranya jadi kecil. Sekarang? Nggak apa-apa Romo, kayak begini. Ya. Oke, sudah cukup besar. Oke, sudah normal kembali Romo. Terima kasih. Oke. Ya, jadi dalam perkara besar, misalnya saya mau menikah, berkeluarga, atau mau masuk biara. Keputusan ini akan mempengaruhi hidup selanjutnya. Atau saya mau jadi polwan,
polisi wanita atau mau jadi bidan. Ini juga akan mempengaruhi cara hidup selanjutnya. Dalam perkara-perkara besar seperti ini, perlu pertimbangan yang lebih mendalam. Istilahnya, perlu berproses, ambil waktu. Pertama, untuk cari informasi dari orang atau kelompok yang lebih berpengalaman. Yang kedua, perlu mempertimbangkan dengan akal budi, penalaran, dengan hati, perasaan, dan mungkin juga bertanya pada tubuh kita sendiri. Tidak semua orang terpanggil menjadi biarawan-biarawati. Tidak semua orang terpanggil menjadi bidan, tidak. Maka orang harus mempertimbangkan dengan penuh pertimbangan yang mendalam. Pertimbangan yang mendalam itu paling baik bagi kita disertai dengan doa mohon penerangan dari Roh Kudus. Maka nyanyian pembukaan tadi, utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Apa-apapun bisa dibantu oleh Roh Kudus. Yesus itu yang pernah berjanji sebelum naik ke surga, aku akan mengutus Roh yang mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Maka sekali lagi dalam perkara besar kita perlu berproses, dan salah satu dalam proses itu mohon penerangan Roh Kudus. Mungkin teori ini bisa lebih jelas kalau ada contoh. Saya pilihkan satu contoh. Untuk itu nanti bacaan dari surat Roma tadi akan membantu. Kisahnya demikian. Di Yogyakarta ada satu SMA, namanya Kolese Yohanes de Brito, SMA de Brito. Thomas, nama aslinya tidak saya sebut, Thomas itu sudah tamat kelas 3 dan sudah tinggal menunggu lulusan. Dia berpikir, kalau aku bisa jadi dokter, hidupku akan banyak sekali berguna menolong orang lain. Maka dia berbicara dengan ayahnya, Bapak, bagaimana kalau aku belajar dari dokter di Universitas Gadjah Mada, UGM? Bapaknya menjawab, terserah kamu, kalau itu keputusanmu dan kamu mantap, Bapak yang akan berusaha mendukung. Hanya kamu boleh sadar, Bapak ini seorang guru SD. Memang masih mengajar dengan semangat, dan sepulang sekolah saya selalu bekerja di sawah ladang yang cukup luas diwariskan oleh kakek nenekmu. Maka
kalau perlu uang lebih besar, saya harus bekerja lebih giat lagi. Tidak ada istirahat, cari uang, kecuali mengajar di SD, pagi, sore atau siang, kerja di sawah atau di ladang. Menanam apa saja yang bisa dimakan dan dijual. Tetapi kamu di De Brito itu lulus apa? IPA atau IPS? Saya lulus IPS, Pak. Tapi nilai bagus. Bapaknya yang seorang guru berkata, nampaknya untuk masuk kedokteran yang paling biasa itu lulusan IPA. Lalu Thomas mulai berpikir, oh ya betul ya. Tetapi gini Pak, kalau aku yang penting, aku kelak itu ingin berguna bagi masyarakat. Kalau begitu, kecuali jadi dokter, ada pikiran lain tidak? Alternatif pilihan lain. Dan Thomas berkata, mungkin saya paling baik masuk pertanian. Bapaknya berkata, itu juga bisa sangat berguna menjadi insinyur dalam bidang pertanian. Dan karena ijazahmu IPS, mungkin baik juga untuk masuk pertanian itu. Tetapi untuk mematangkan pemilihanmu, coba kita dengarkan nasihat dari Rasul Paulus yang diberikan kepada saudara-saudara di Roma. Kita dengarkan bacaan singkat dari surat Rasul Paulus. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi nasihat Rasul Paulus itu juga dibaca oleh Thomas atas nasihat bapaknya. Bapaknya kebetulan itu tahu kitab suci dengan baik. Jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Mau jadi dokter itu sangat tinggi, bagus. Tetapi mungkin tidak bagus untukmu. Karena uang pangkalnya cukup besar dan selama belajar banyak biaya diperlukan. Mungkin bapakmu kurang mampu nanti dan kamu tahu adik-adikmu juga masih harus sekolah. Jadi alternatif pikiran mau menjadi insinyur pertanian itu saya kira lebih cocok untukmu. Tidak memikirkan yang tinggi-tinggi, tapi sesuai dengan yang pantas. Sebagaimana dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, lihat ini satu contoh mengambil keputusan dengan berproses, bertanya kepada yang lebih pengalaman, cari informasi, kemudian mempertimbangkan dengan nalar, aku lulusan IPS bukan IPA. Dan dengan hati
adik-adikku masih 4 yang masih sekolah. Yang 1 bahkan masih kelas 2 SD yang paling kecil. Maka, oke Bapak, saya memutuskan kalau bisa masuk pertanian saja. UGM menyediakan juga. Bapaknya melihat dia dan berkata, saya kira keputusanmu itu cukup dengan pertimbangan, dan kita mohon Roh Kudus agar kamu bisa melaksanakan tujuan itu. Kemudian hari Thomas itu setelah lulus menjadi sarjana pertanian, dia itu bertanya di mana kira-kira saya diperlukan. Dan ada tawaran bekerja di Palangkaraya, di Kalimantan itu. Di sana ada penduduk yang perlu dibantu dalam bidang pertanian. Dia bekerja di sana, penuh semangat, badannya juga sehat. Dan setelah beberapa tahun, ketika dia pulang, dia berkata, Pak, Bapak bijaksana. Bapaknya menjawab, bukan Bapak, tetapi Roh Kudus yang kita mohon penerangannya. Untuk mengambil suatu keputusan, perlu pengenalan diri yang mendalam. Dan kamu sadar, aku lulusan IPS, badanku cukup sehat karena sering membantu Bapak di sawah. Dan hidup sebagai petani sudah biasa. Dulu di rumah, kalau ada pohon mangga sudah tua-tua, kamu yang saya minta untuk menurunkan buah itu. Lebih dari 3-4 keranjang. Kamu dengan adikmu yang waktu itu masih kelas 1 SMA. Yang kecil tinggal menunggu di bawah dan menunggu setelah diperam matang menikmati buah mangga itu. Maka sekali lagi, dalam perkara besar kita perlu pengenalan diri lebih baik dan perlu bertanya kepada akal budi, kepada perasaan, kepada badan kita, dan yang terakhir tapi tidak kalah perlu ialah mohon terang dari Roh Kudus. Roh kebijaksanaan itu. Oke, jadi ini suatu contoh saja mengenai pemilihan dalam perkara besar. Kebetulan saya mungkin dalam tulisan belum saya sebut ini, yang tadi saya ceritakan tidak saya tulis ini. Tapi yang kedua ini malah saya tulis. Dan untuk itu nanti Pak Wimpi silakan menyiapkan diri membaca dari surat Yohanes. Tetapi sekarang keterangannya lebih dulu. Saya pernah bekerja di paroki Batu Retno. Itu di daerah Surakarta, di desa. Di sana ada waduk Gajah Mungkur. Ada seorang anak yang lulus SMA di Wonogiri, dekat Batu Retno juga itu. Kota yang sedikit lebih besar dari Batu Retno, bagian dari Surakarta juga. Namanya Irena. Nama samarannya saya sebut Johari. Irena ini ketika lulus, dia berpikir,
saya mau melanjutkan pendidikan kemana ya? Saya ingin melanjutkan pendidikan menjadi polwan. Badan saya cukup sehat, tingginya 172 cm. Dan pikiranku juga cukup lancar dalam sekolah. Maka saya percaya saya akan diterima melihat ijazah SMA-ku dan melihat sosok tubuhku, posturku, dan ya, saya percaya akan diterima kalau saya mendaftarkan diri. Pamannya itu mendengar kata-kata dari Irena, berkomentar. Dia berkata, "Iren, kamu tahu, untuk masuk dalam pendidikan calon polwan biasanya diperlukan berpuluh-puluh juta. Kalau zaman sekarang 100 juta itu mudah. Tapi pada waktu itu berpuluh-puluh juta. Kamu sadar hal itu?" Tetapi pamannya berkata, "Sekali kamu jadi polisi, dengan mudah kamu bisa menutup lubang itu." Mendengar komentar dari pamannya, Irena justru jadi bimbang. Sekali jadi polisi, kamu akan mudah menutup lubang itu. Sampai saat itu, bagi Irena, profesi menjadi polwan, menjadi polisi, itu sesuatu yang mengagumkan. Menjadi pendekar, pemberantasan kejahatan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Tetapi komentar pamannya tadi mengejutkan. Sekali kamu jadi polisi, kamu akan mudah menutup lubang itu. Dia pun jadi sangat bimbang karena dia mencium ada nada korupsi atau nada penipuan dalam profesi ini. Kemudian dia berpikir, ibu saya adalah seorang bidan, berprofesi sebagai bidan, tapi tinggal di kampung. Maka tidak sekali, beberapa kali dia sudah mengalami tengah malam dapat panggilan dari kampung. Ada orang mau melahirkan, tolong ibu datang. Dan ibu saya selalu siap kalau ada panggilan, ada seorang ibu mau melahirkan, tengah malam atau siang, bagi saya tidak berbeda. Tengah malam pun dia ambil alat-alatnya, sudah selalu siap dalam ransel, dan dia berangkat dengan sepeda motor Honda Bebek Astuti Astrea 73 itu. Dia selama kurang lebih 20 tahun sudah membantu lebih dari 43 persalinan. Dia selalu menulis nama ibu yang bersalin dan nama anaknya dan sebagainya. Maka ibunya
berprofesi sebagai bidan. Banyak menolong orang dan banyak dicintai oleh keluarga-keluarga yang sudah terbantu, tak peduli agamanya. Suatu sore dia bilang, "Bu, saya mau bicara." "Ada apa?" "Saya juga mau jadi bidan." "Tempo hari kayaknya kamu pernah bilang sama Om, sama pamanmu, mau jadi polwan." "Iya, tapi saya jadi ragu-ragu. Dan melihat cara kerja ibu menjadi bidan kampung yang selalu siap membantu persalinan, mengagumkan itu. Saya mau memanfaatkan hidup seperti ini." Dan ibunya berkata, "Aku mendengar keputusanmu dan dalam hatiku aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Profesi bidan kampung akan dilanjutkan oleh anakku." Tetapi ibunya berkata, "Jangan diputuskan sekarang. Kamu berdoa dulu, mohon penerangan Roh Kudus." Kebetulan pada waktu itu ada rekoleksi panggilan di Paroki Batu Retno. Irena ikut sebagai peserta. Ada sekitar 25 OMK yang ikut dalam rekoleksi panggilan itu. Ada yang lulus SMA, ada yang lulus SGB, ada yang lulus SMP, tapi ya mereka mau berpikir mengenai panggilan. Dalam rekoleksi itu ada bacaan yang dipilihkan, dan salah satu yang sangat singkat tetapi berbicara bagi Irena ialah surat pertama Rasul Yohanes, seperti yang mau kita dengarkan dari Bapak Wimpi lagi. Silakan Pak Wimpi membacakan surat Rasul Yohanes itu. Ya Romo. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Rasul Yohanes itu memberi nasihat singkat. Jangan percaya kepada setiap roh. Ujilah mereka itu, roh-roh itu, apakah berasal dari Allah. Karena ada banyak nabi palsu yang tampil sebagai nabi, tetapi sebetulnya di belakangnya ada roh jahat, roh kegelapan yang menuntun atau yang mendorong. Maka nasihat itu direnungkan oleh Irena, dan dia lalu ingat kata-kata atau komentar dari pamannya tadi. Sekali kamu jadi polisi, mudah menutup lubang itu. Saya mencium bau tidak enak. Saya mencium roh jahat yang dilihat oleh paman saya itu. Maka dalam rekoleksi itu
ketika ada sharing di antara teman-teman, dia berkata, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sebagai calon bidan, mengikuti profesi ibu saya, menjadi bidan kampung yang selalu siap membantu persalinan. Juga kalaupun tengah malam ada panggilan untuk itu. Maka sekali lagi, dalam pemilihan perkara besar, kita perlu pertimbangan akal budi, hati, tubuh juga. Irena itu sadar tubuhku 172 cocok untuk jadi polwan. Tetapi untuk jadi bidan juga sangat cocok. Dan aku sehat. Setelah selesai belajar sebagai bidan sekian tahun, akhirnya dia pulang membantu ibunya. Ketika dia menikah, dia mendapat seorang suami, seorang mayor TNI. Tidak begitu tinggi pangkatnya, tapi juga orang yang cukup jujur dan cukup mudah membantu setiap kali ada pertemuan. Di rumahnya tetap tidak ada mobil, hanya ada sepeda motor. Tapi kalau ada panggilan tengah malam, suaminya berkata, "Ku boncengkan kamu." Dan dia merasa inilah anugerah Tuhan juga. Maka dalam perkara besar, berdoa kepada Roh Kudus untuk membedakan mana roh baik, mana roh jahat. Ada banyak profesi yang baik, tapi mungkin kurang baik bagiku. Ada profesi yang lain mungkin kurang menghasilkan uang, tetapi membuat aku lebih banyak bisa berjasa di tengah kampung ini. Contoh Thomas yang menjadi insinyur pertanian di Palangkaraya, dan pengalaman Irena menjadi bidan di daerah Bagretno, suatu stasi, ya, adalah suatu penjelasan yang lebih mudah dipahami mengenai memilah dan memilih. Apabila kita bisa sadar hal itu, kita akan selalu ambil waktu untuk memilih kalau ada hal yang penting. Sekali lagi, dalam perkara harian biasa jangan terlalu banyak ambil waktu atau pertimbangan. Cukup pikir sebentar, lalu laksanakan. Common sense cukup. Ada satu tambahan inspirasi yang saya tangkap dari Santo Ignatius Loyola. Dia itu sangat banyak belajar dari berdoa berminggu-minggu di suatu tempat yang kecil di Manresa. Sekarang di samping itu ada kolese, ada rumah Romo-Romo SJ. Saya pernah ke Manresa mungkin berapa tahun lalu, ya saya lupa itu tahunnya, tapi sekitar tahun 75 atau 76, sudah lama sekali. Dan Santo Ignatius itu berkata demikian. Sudah saya tulis, tapi saya tidak akan membaca isinya saja. Isinya ialah,
roh jahat atau roh kegelapan seringkali berkedok roh baik, berpura-pura sebagai roh baik. Kalau ada orang ingin berbuat baik, dia ikuti, dia dorong, dia besarkan hatinya. Aku mau jadi orang yang berbuat baik di lingkungan saya. Bisa membantu sesuatu bagi saudara-saudari selingkungan. Tidak saya sebutkan karena dekat dengan Anda sekalian. Kebetulan dia itu terpilih menjadi anggota DPH suatu tahun. Dan dia senang saya bisa membantu. Tetapi paroki di mana dia berada itu cukup kaya. Kolektornya itu puluhan juta setiap kali. Di antara teman-teman ada yang berkata, kita bisa cari untung juga tanpa merugikan. Aku nggak mau, aku cari untung nggak mau. Bukan cari untung, tapi kita bisa, kalau ada pembangunan atau apa di paroki, kita bisa ambil bagian. Mungkin nasihat di sana sini dan sebagainya. Tanpa dia sadar, dia jadi anggota dewan paroki dan menjadikan paroki itu suatu proyek. Ada pembangunan ini, pembangunan itu. Dan setiap kali ditawarkan kepada yang bisa melaksanakannya. Sampai suatu ketika dia itu bisa menghasilkan sekian miliar untuk seluruh dewan paroki dalam proyek itu. Kemudian hari ketahuan ada korupsi. Pastor parokinya kebetulan pindah. Tapi dia pesan kepada penggantinya, hati-hati, ada orang-orang yang cari untung dalam proyek-proyek paroki. Nah, Santo Ignatius berkata demikian. Roh jahat, roh kegelapan, seringkali berpura-pura sebagai roh baik, mendukung orang, membesarkan hati orang untuk perbuatan yang baik. Tetapi pelan-pelan membelokkan kebaikan demi keuntungan diri sendiri. Apabila itu ada, roh Allah sudah dilupakan. Roh jahat mulai berkuasa. Maka Santo Ignatius berkata, lihatlah, setiap kali ada sesuatu yang baik dilakukan, tetapi kemudian dibelokkan sedikit. Roh jahat itu jauh lebih lihai, jauh lebih cerdik daripada kita manusia. Karena roh jahat itu malaikat aslinya. Maka Santo Ignatius berkata, waspadalah terhadap pembelokan-pembelokan kecil. Karena tahu-tahu kita akan terjerumus kepada kesalahan besar. Mula-mula mungkin kepleset 1-2 kali.
Tapi kalau terus malah terjerumus ke dalam kesalahan yang besar. Inilah perbedaan. Roh baik itu selalu mendorong kepada perbuatan cinta kasih. Syukur ada unsur pengorbanan dan penyangkalan diri. Perbuatan cinta kasih, syukur ada pengorbanan dan ada penyangkalan diri. Menyangkal diri itu mengalami kerugian misalnya ya. Tapi demi cinta kasih pada paroki, saya mau berkorban. Sedang roh jahat itu selalu ada egoisme. Dalam bahasa Inggris, selfishness. Dalam egoisme dan selfishness, itu ujungnya adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Santo Ignatius berkata kepada para pengikutnya, kita harus selalu sangat waspada terhadap cara-cara roh jahat membelokkan hidup kita. Itu tertulis dalam buku Latihan Rohani nomor 332. Saya suka menghafalkan kata-kata Ignatius dulu waktu bisa membaca. Sekarang saya bisa membaca dengan kaca pembesar digital magnifier. Tapi untuk Anda sekalian, saya ceritakan isinya saja. Roh jahat selalu cenderung ke arah egoisme, selfishness, cari keuntungan untuk diri sendiri. Sedang roh baik, roh Allah selalu mengajak kepada perbuatan cinta kasih, seringkali diwarnai dengan pengorbanan dan penyangkalan diri. Saya kira intinya itu dan mudah kita dengar. Dalam gereja Katolik, kita itu punya kebiasaan bagus, tapi mungkin sudah lama kurang diwartakan. Ialah yang disebut doa malam. Dalam doa malam selalu ada waktu naliti doso, artinya meneliti batin. Dalam bahasa Latin, examen conscientiae, penelitian batin. Maka doa malam mulai Tuhan terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan kamu bagi kami selama siang hari ini. Lalu dia bertanya dalam batin, apakah ada kekeliruan, kesalahan yang tanpa sadar mungkin kulakukan hari ini? Apakah ada egoisme, cari untung dalam pekerjaanku, dalam tugasku? Lalu selalu dilanjutkan dengan doa tobat yang singkat itu, Allah yang Maha Rahim, dan sebagainya itu. Maka kebiasaan dalam keluarga-keluarga Katolik itu sebetulnya adalah penghayatan diskresi, penghayatan memilah dan memilih. Yang kalau itu dipegang teguh, keluarga dan anak-anak akan terbimbing,
terdidik ke arah diskresi, ke arah discernment, ke arah memilah dan memilih itu. Dan dengan itu menjadi lebih bijaksana terhadap tuntunan Roh Kudus. Maka dalam doa ada kata-kata ini, misalnya, Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai manusia, lain dari hewan dan binatang, yang hidupnya dituntun dengan naluri atau insting. Sedang kepada kami manusia, Engkau memberikan kebebasan, memberikan akal budi, memberikan kemampuan untuk memilah dan memilih. Utuslah Roh-Mu untuk membantu kami dalam penghayatan diskresi, dalam penghayatan memilah dan memilih setiap saatnya ketika kami menjumpai suatu kesempatan harus memilih dalam kehidupan ini. Amin. Saya kira untuk keterangan mengenai cerdik sebagai ular yang arahnya kepada memilah dan memilih, pada diskresi dan discernment, sudah menambah kebijaksanaan kita sebagai umat Allah, sebagai manusia yang dipilih oleh Allah. Oke, ya, saya kira demikian saja pembahasan dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Lucy yang memimpin, menjadi moderator dan MC dalam perjumpaan virtual kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Lucy, saya kembalikan waktu kepada Ibu. Terima kasih banyak Romo untuk bimbingan yang barusan Romo berikan tentang memilah dan memilih. Tapi pada prakteknya sangat amat tidak gampang loh Romo. Tidak gampang ya. Para sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sampai jam 11.30. Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di chat atau Anda juga Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di chat, nanti saya bacakan. Sebentar lagi file materi yang sudah barusan Romo terangkan akan saya upload di chatroom sini. Bagi yang membutuhkan silakan di-download, tapi file tersebut juga akan kami taruh di WAG Sadana bersama dengan YouTube rekaman pengajaran hari ini setelah nanti siap. Saya juga akan upload, akan share link WhatsApp group bagi teman-teman yang ingin bergabung pada WhatsApp group Sadana. Romo, sekarang sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Saya mulai masuk dengan pertanyaan pertama, Romo ya. Ya. Oke, Romo. Romo, kalau orang kerja berjualan mencari untung sebesar-besarnya, apakah itu melawan cinta kasih, Mo? Iya, bagaimana ya? Jadi kalau berdagang itu harus cari untung. Kalau berdagang selalu rugi ya tidak akan tahan lama. Maka berjualan, berdagang, mencari untung itu saya kira sudah wajar. Tetapi kalau itu mencari untung sampai merugikan orang, ya sampai tertipu misalnya, nah itu yang tidak baik. Maka saya kira prinsipnya orang berdagang boleh cari untung, tetapi ada nasihat dari Buddha itu, middle path, jalan tengah.
atau dari gereja Katolik ada disebut virtus in medio. Apa-apa itu lihat di tengah-tengah. Cari keuntungan sampai merugikan orang, apalagi ada unsur penipuan, itu pasti tidak boleh. Tetapi cari untung ya sewajarnya supaya pekerjaan bisa berjalan, itu sudah sewajarnya juga. Jadi middle part itu cari untung boleh, tapi jangan sampai terlalu merugikan orang karena menjual barang yang sebetulnya sangat kurang bermutu, tapi dengan harga yang sangat mahal. Maka kalau mau beli TV misalnya, ada macam-macam merek itu. Yang merek yang bagus, Sharp atau LG, itu agak mahal. Ada yang lebih murah, tapi made in China itu agak saya kurang tahu. Maka kalau harganya mahal karena kualitasnya memang lebih bagus, Samsung atau apa, ya sudah sepantasnya. Tapi jangan sampai orang berdagang mencari untung sambil merugikan orang lain. Tapi bahasa Buddha tadi sangat mudah diingat ya, middle path. Pilihlah jalan tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Jangan terlalu murah sampai kamu rugi, jangan terlalu mahal sampai kamu untung, tapi orang lain yang mengalami kerugian. Maka dalam hal ini ya perlu ada pertimbangan, tapi bagi pedagang mungkin sudah tiap kali melihat barang ini harganya memang sekian. Saya cari untung secukupnya, tapi tidak terlalu banyak. Kalau cari untung terlalu besar, biasanya juga cepat tidak laku. Oke, saya kira begitu Ibu. Baik Romo, terima kasih. Pertanyaan berikut Mo, ada teman tanya, kalau saya mengalami dorongan batin untuk berbuat baik, haruskah saya selalu waspada terhadap tipu muslihat setan? Karena tadi kan Romo bilang awalnya kelihatan baik begitu. Ya, oke. Kalau orang membiasakan diri selalu mempertimbangkan dari langkah ke langkah, roh jahat juga sulit untuk mengecoh dia. Maka yang penting itu pemeriksaan batin, pemeriksaan hati nurani secara rutin. Misalnya setiap kali sambil doa malam. Dalam Serikat Yesus itu ada kebiasaan para frater waktu di novisiat atau waktu belajar filsafat dan teologi diadakan setiap hari 2 kali, siang sebelum makan siang dan malam sebelum tidur. Ada eksamen konsiensie, pemeriksaan hati nurani, supaya jangan terseret ke arah yang keliru terlalu jauh. Terseret sedikit, tersesat sedikit, biasa, tapi lalu kembali. Tapi kalau tanpa pemeriksaan hati, tanpa eksamen konsiensie, tahu-tahu sudah melakukan perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan tujuan hidup. Oleh karena itu, apakah aku selalu perlu berhati-hati akan tipu muslihat roh jahat? Jawabnya baik. Kalau bisa selalu.
minimal sebelum tidur malam. Hanya bertanya, hari ini aku mencari untung bagi diriku sendiri atau aku berkorban untuk orang lain? Satu pertanyaan yang agak mudah. Kalau ada unsur pengorbanan, kemungkinan aku masih di jalur roh baik. Kalau ada unsur cari keuntungan, mengorbankan orang lain, itu kemungkinan arah yang diseret oleh roh jahat diam-diam sedikit demi sedikit itu. Maka pertanyaan, apakah dalam perbuatan baik aku selalu perlu memperhatikan kemungkinan diselewengkan oleh roh jahat? Jawabnya ya, tetapi caranya juga tidak perlu setiap kali 2 malam aku ambil setengah jam, tidak. Hanya bertanya seperti tadi, aku hari ini dalam pekerjaan apa ya? Itu aku merugikan orang lain atau aku malah berkorban demi orang lain? Kebiasaan dalam banyak keluarga Katolik untuk doa malam disertai penelitian batin itu sudah sesuatu pelaksanaan nasihat dari Santo Ignatius tadi. Oke, saya kira demikian jawaban saya. Baik, Romo. Pertanyaan berikutmu, tadi di awal renungan, Romo menyebutkan hendaklah kita cerdik seperti ular. Nah, kalau orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, takutnya ayat ini bisa diartikan bahwa dengan kecerdikan kita bisa melakukan segala cara. Jadi misalnya dalam persaingan bisnis juga bisa menggunakan kecerdikan untuk sesuatu yang negatif seperti tadi bendahara itu. Pertanyaannya, Mo, dalam hal apa saja kita bisa menggunakan kecerdikan, dan dalam hal apa saja kita tidak boleh melakukan kecerdikan supaya roh jahat tidak mempengaruhi atau menipu kita. Ya. Oke. Kita itu selalu perlu cerdik seperti ular. Artinya bisa membedakan ini baik, itu jahat. Anak kecil tidak bisa membedakan. Hidup kita itu berkembang dari janin ke bayi, belum ada pembedaan. Tapi dari bayi ke balita, si kecil itu sudah bisa membedakan. Mamaku baik, tanteku galak, misalnya. Dia sudah bisa membedakan. Padahal tantenya sebetulnya melarang kalau dia bermain sesuatu yang membahayakan. Anak kecil sering suka memanjat-manjat jendela. Tantenya bilang, jangan, nanti kamu jatuh. Jangan terlalu naik tinggi-tinggi. Sekarang bisa turun nggak itu? Dan si kecil mau turun sudah sesat, sudah sukar, lalu tantenya bilang, nih, mari, sudah, saya pegang kakimu, kamu lepaskan tanganmu. Nah, lain kali jangan naik-naik ya ke jendela itu, membahayakan itu. Maka anak balita sudah mulai dari balita menjadi remaja, sudah mulai lebih banyak membedakan mana nasihat yang baik, mana pembiaran yang kurang baik. Dari remaja ke dewasa, orang makin perlu memilih. Dari dewasa ke
lansia masih perlu memilih juga. Dari lansia ke mati, ya saya sudah di tahap terakhir itu kira-kira ya, sudah 83. Lalu saya pernah bertanya, apa yang ingin saya mohon kepada Tuhan? Lalu dalam hati saya berkata, Tuhan, berilah aku rasa syukur untuk apapun yang Kau berikan. Punya saudara-saudari yang baik, punya umat yang baik. Dan biarlah aku bersyukur untuk apapun yang Kau ambil. Kakakku sudah pada diambil Tuhan bersama Bapak dan Ibu. Sekarang tinggal saya tertua dengan 2 orang adik. Hampir tiap hari 2 orang adik, satu di Surabaya, satu di Malang, itu bertanya, hari ini kesehatan baik kah? Baik. Jangan mati dulu ya. Ya, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Maka saya mohon rasa syukur kalaupun ada sesuatu yang diambil oleh Tuhan. Aku belajar pasrah kepada rencana Allah. Maka tiap tahap itu ada permohonan yang pantas dimohon dan ada sikap yang pantas diwaspadai. Jangan sampai kalau orang setua saya itu masih melekat pada sesuatu jabatan atau pekerjaan. Kalau saya masih boleh bekerja di Cililitan, saya bersyukur. Kemarin ada pertemuan para pastor paroki di Kenan, Jakarta Timur, dan ada sharing. Waktu sampai pada saya, ada pertanyaan. Romo Alex mau berkata sesuatu? Saya menjawab, iya. Saya mau mengucapkan syukur masih boleh bekerja di dalam paroki atau bekerja pastoral untuk umat meskipun sangat terbatas kekuatan, dan saya mengingat umur yang 83 tahun ini. Maka kalau saya masih bisa memberi renungan sadana, saya bersyukur pada Tuhan. Sudah 2 kali ditawarkan pada saya untuk istirahat di Wisma Emmaus di Girisonta, di mana romo-romo tua menjelang meninggal sudah berkumpul di sana, termasuk Romo Sutanto untuk hari ini. Tapi saya berkata, aku masih bersyukur boleh bekerja sedikit dalam rangka pastoral meskipun sangat terbatas juga. Dan teman-teman pada terdiam, saya sampai kurang enak. Ada apa ini? Sehari sebelumnya, semalam sebelumnya, saya divaksin, lalu tidak bisa tidur semalam. Pagi hari ikutnya ada pertemuan para pastor di Kenan, Jakarta Timur. Romo yang duduk di samping saya itu kemudian berkata, Romo Alex tadi mendengkur. Mendengkur sampai saya mendengar. Tetapi saya biarkan, sudah tua, biar saja. Dan saya juga tidak merasa bersalah karena sudah tua, kalau ada kekurangan saya terima juga. Tapi ada sesuatu yang penting kita sadari. Roh jahat itu bisa memimpin, bukan hanya membelokkan satu orang, tapi juga suatu kelompok. Misalnya orang Yahudi, para Farisi, para ahli kitab suci,
para ahli kitab dan para imam Saduki itu kan sangat getol dalam mencinta Allah dan hukum-hukumnya, hukum Taurat. Tetapi dari kitab suci kita tahu mereka itu dibelokkan oleh roh jahat sampai menolak Yesus Sang Almasih, bahkan membunuhnya. Maka saya percaya roh jahat itu banyak berhasil. Orang-orang yang mencinta Tuhan dan hukum-hukumnya dibelokkan sampai membenci Sang Almasih Yesus Kristus yang diutus oleh Allah itu. Kalau orang Farisi, orang ahli kitab, orang Saduki yang sangat membela dengan gigih hukum Taurat bisa dibelokkan sampai membunuh Al-Masih, kita pantas berwaspada juga. Oke, saya kira saya tidak boleh ngomong terlalu panjang. Baik, Romo. Kita juga sangat bersyukur Romo masih bisa membimbing Sadana, Mo. Sehat-sehat terus, Mo. Ya, cukup sehat. Ya. Pertanyaan berikut, Mo. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memilih membuat itu menjadi kebiasaan sehari-hari kita, Mo? Jadi melakukan discernment itu apakah kita harus membuat itu menjadi suatu kebiasaan sehari-hari kita supaya kalau ada persoalan besar nanti kita sudah biasa karena sudah berlatih discernment setiap hari. Dan kalau Romo jawab iya, Mo, bagaimana caranya tahapan discernment yang praktis untuk pemula? Ya, oke. Sekali lagi dalam gereja Katolik ada nasihat di setiap keluarga yang sekarang beberapa dilupakan ialah berdoa malam bersama. Dalam doa malam ada kata-kata berterima kasih pada Tuhan atas penyelenggaraanmu terhadap keluarga kami. Yang kedua, kami ingin sejenak memeriksa batin, tapi hanya dua hal. Pertama, apakah aku hari ini berbuat sesuatu yang merugikan orang lain demi keuntungan sendiri? Lalu waspada, di situ mungkin roh jahat berfungsi. Yang kedua, apakah aku hari ini melakukan tugas pekerjaan dengan pengorbanan demi kepentingan orang lain? Kalau itu ada, kemungkinan besar itu sudah ada tanda-tanda roh baik yang membimbing kami. Maka sekali lagi, ya ada dua pertanyaan yang sederhana itu. Selanjutnya cukup dengan common sense kalau itu dalam kebutuhan sehari-hari. Mau pakai kemeja baru atau kemeja yang sudah saya pakai kemarin untuk pergi ke gereja misalnya. Ya sudah, dipilih salah satu saja. Mau pakai sandal atau mau pakai sepatu seperti tadi itu. Saya sendiri seringkali berpikir saya mau minum, saya disuruh minum Ensur, kopi kesehatan, susu kesehatan itu. Tapi saya kalau minum Ensur kurang enak, lalu saya tambahkan kopi Nescafe tanpa gula. Saya tanyakan kepada dokter berkata kalau kopi dengan susu itu di mana-mana itu boleh saja.
juga kalaupun itu demi kesehatan. Lalu dokter Emon di Karolus itu malah minggu lalu berkata, Romanes suka minum kopi ya? Suka. Nih, aku punya kopi dari Turki. Lalu dia minta seorang perawat membuatkan satu kopi dengan cangkir kecil, kopi hitam dari Turki. Maka itu ya ada pemilihan ya atau tidak, itu tidak perlu pertimbangan besar-besar. Apalagi dokter bilang minum kopi ya sudah. Tidak ada, asal tidak kebanyakan juga baik-baik saja. Oke, jadi kebiasaan dalam gereja Katolik itu baik dihidupkan lagi. Setiap malam ada syukur atas pemeliharaan Tuhan dan ada keheningan sejenak untuk memeriksa batinnya apa ada perbuatan baik atau perbuatan yang kurang baik dalam hidupku hari ini. Lalu doa Tuhan Allah yang Maha Rahim, menyesal atas dosa-dosaku dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan doa-doa lain yang dipilih oleh keluarga. Oke, Ibu. Ya. Baik, Romo. Pertanyaan berikut, Mo. Tadi Romo bercerita tentang orang yang ingin menjadi polwan dan ingin menjadi dokter itu. Terus kemudian dia menjadi bidan dan menjadi insinyur. Teman bertanya, Mo, bagaimana kalau kita belum memiliki pendidikan atau keahlian? Bagaimana cara menemukan keahlian kita? Dan bagaimana cara kita mendengarkan kemauan Tuhan untuk hidup kita, Mo? Ya, oke. Secara manusiawi biasa, kalau seorang tamat SMA atau SMK ya, mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi, biasanya juga bertanya kepada orang tua atau kepada kepala sekolah. Saya bisa masuk kemana ini sebaiknya? Melihat nilai yang ada, melihat kesehatan. Kalau mau jadi polwan tadi, si Irena itu sadar badanku cukup langsing dan cukup tinggi dan pikiranku cukup cerdas dan ya bapakku bagaimana, lalu harus tanya kepada orang tua apakah bisa mengeluarkan uang untuk uang pangkal. Ternyata bapaknya, kalau perlu saya akan bekerja lebih keras mengumpulkan uang pangkal. Tapi memang secara ekstra keras, karena aku sadar yang diperlukan pasti puluhan juta. Maka akhirnya dia dalam rekoleksi panggilan itu memutuskan jadi bidan. Oleh karena itu, saya sendiri sering berpikir mungkin pada akhir tahun pelajaran perlu ada rekoleksi OMK untuk panggilan. Supaya yang agak kebingungan itu terbantu dengan rekoleksi 1 hari, kalau ada 1,5 hari untuk keperluan pemilihan dan keputusan itu. Ya. Oke, baik. Oke, Mo. Romo ada satu teman yang mungkin ada miss tadi. Jadi dia berkomentar, apakah kalau dalam persoalan kecil juga harus memilah dan memilih? Kok rasanya jelimet sekali? Tadi sebenarnya Romo sudah sebutkan ya, pakai common sense kalau yang kecil.
Apakah Ya. Romo mau tambahkan? Ya, kalau mau pakai sandal jepit atau pakai sandal sepatu, nggak perlu tanya orang. Tanya, wah ini agak musim hujan, kalau saya berjalan ke gereja yang mungkin sepatu saya kurang aman, gitu. Saya pakai sandal jepit saja. Jadi dalam perkara kecil, sekali lagi, pakailah common sense saja. Kalau berdua dengan teman, bisa tanya, kamu pakai sandal jepit atau sepatu? Aku kalau karena ke gereja, aku selalu pakai sepatu. Oh ya sudah, aku juga ikut pakai sepatu saja. Meskipun baru hujan ini ya. Baik, Ya, common sense itu ya akal sehat biasa, ngomong-ngomong biasa. Baik, Ya. Romo. Romo, bisa tambahkan lagi penjelasan sedikit mengenai pertanyaan tentang bagaimana kita bisa, lalu bagaimana cara kita mendengarkan kemauan Tuhan untuk hidup kita, Mo? Ya, oke. Tuhan tidak pernah berkata kepada setiap orang, kepada satu dua orang ya, misalnya kepada Bunda Maria, kamu akan menjadi ibu Tuhan yang jadi manusia. Itu Tuhan sendiri bersabda lewat malaikat Gabriel. Lalu reaksi Maria ketakutan. Dia tidak bisa mengambil keputusan mau apa tidak. Tapi waktu kelihatan bingung, ini kehendak Tuhan. Lalu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itu. Tapi kalau dalam hal biasa, saya mau jadi polwan atau jadi bidan, itu saya percaya Tuhan tidak akan berbicara langsung dari surga pada kita, tapi ya lewat pertimbangan dari orang-orang di sekitar dan dari hati sendiri. Kalau akhirnya si Thomas tadi memilih dalam bidang pertanian, dia merasa enak hatinya, damai. Saya tidak akan memaksa bapakku yang guru SD terus kerja keras ekstra menggarap sawah dan ladangnya untuk menghasilkan uang lebih banyak. Dia sekarang sudah bekerja, tidak cari penghasilan yang lebih, tapi cukup seperti yang lain saja. Lalu setelah dia memutuskan jadi insinyur pertanian, dia kemudian merasa ternyata kuliahnya juga tidak terlalu banyak biaya. Dan setelah jadi, dia banyak bisa berguna berjasa untuk para petani di daerah Palangkaraya itu. Seperti Irena kemudian jadi bidan kampung. Dia tidak mau kerja di suatu rumah sakit yang besar, tidak. Dia mau jadi bidan kampung saja, karena di banyak kampung orang tidak sempat pergi ke kota, ke rumah sakit dalam rangka persalinan itu. Jadi Tuhan jangan diharapkan akan bersabda dari langit kepadaku, tidak, tapi lewat keputusanku dan aku menjadi damai. Damai itu suatu tanda ada roh Allah yang ada di dalam diriku. Kalau saya ditawari, kamu sudah 3 tahun, mata sudah kurang jelas juga, apakah sudah cocok masuk ke Wisma Emmaus Girisonta?
Saya menjawab, kalau ini suatu perintah, saya akan berangkat. Tapi kalau ini suatu tawaran, saya masih suka kerja di paroki atau untuk kelompok sadana seperti ini. Maka saya bedakan antara perintah dan tawaran. Dan kebetulan Romo Provinsial berkata, saya tidak memerintah, saya menawarkan saja. Tapi kalau Romo sudah merasa tidak bisa bekerja apa-apa di paroki, Emos sudah siap. Dan saya menambah, dan peti kematian sudah disiapkan juga ya Romo. Oh tidak. Itu di luar pembicaraan kita. Oke, jadi suara Tuhan itu terasa dalam kedamaian setelah mengambil suatu keputusan. Meskipun keputusannya tidak enak, tidak mendatangkan keuntungan. Sekali jadi polisi, kamu sangat mudah menutup lubang. Tapi aku tidak mau terlalu mudah menutup lubang atau membuat lubang. Oke, saya kira banyak masalah-masalah sehubungan dengan discernment, dengan memilih dan memilah. Sebelumnya saya hampir melewatkan saja, kecerdikan seperti ular, tetapi waktu saya merenung, oh ini mungkin malah banyak berguna untuk menambah pemahaman iman umat Allah. Ya, khususnya nasihat dari Rasul Yohanes, dari Rasul Paulus, dan dari Santo Ignatius tadi. Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Pertanyaan sudah terjawab semua Romo. Terima kasih banyak atas kesabaran Romo menjelaskan, membimbing, dan menjawab semua pertanyaan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara kita pagi ini. Saya sudah upload file yang tadi di pengajaran Romo Alek, dan juga saya sudah kasih link WhatsApp bagi yang ingin bergabung. Tadi ada ibu yang bertanya minta link YouTube-nya. Ya, kalau mau dapat link YouTube-nya silakan bergabung, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ada sedikit pengumuman bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan sadana. Anda bisa transfer berbagi melalui rekening BCA nomor 730 0285656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Semua dana yang masuk selalu dipakai untuk pengembangan sadana. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menabur berkat. Kemudian kelas sadana kita yang berikutnya adalah tanggal 4 Desember 2021. Bila membutuhkan informasi tambahan, Anda bisa menghubungi Yanti atau Neti. Sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Romo Alek, saya minta tolong untuk Romo tutup acara kita hari ini dengan doa penutup dan berikan berkat bagi kita semua, Romo. Ya. Silakan. Oke. Kita diam sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kuasa dan penuh kasih kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya hidup kami itu Kau rindukan masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Tetapi untuk itu kami perlu berjuang. Dan seringkali kalau dalam keraguan, utuslah Roh-Mu, Roh kebijaksanaan,
untuk menuntun kami ke arah keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini ada beberapa pendengar sadana, pemerhati sadana yang sakit. Ada Bu Yanti yang sakit kanker itu sampai ke tulang-tulangnya, sedang di kemo. Ada Bu Sandy yang akan menghadapi operasi. Semoga tidak menemukan penyakit yang sangat membahayakan. Dan ada Ibu Sylvie Nancy di Padalarang yang sudah menjadi sangat kurus karena tidak bisa makan dan minum. Ada kanker otak yang menyerang dia. Tuhan, kami serahkan saudari-saudari kami ini ke dalam kemurahan dan kerahiman-Mu. Dan terima kasih untuk Ibu Lucy, untuk Pak Wimpy, dan siapapun yang membantu dalam perjumpaan virtual kali ini, termasuk Benny yang menyediakan segala sesuatunya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.